Dan Gatka tidak ada Enkins, kosong. Enkins, betul. Gatkanya nggak diamanin sama Enkins, jadi bener-bener kosong banget. Dan ini dia ternyata battle antara 21 Esport dan juga tim mana itu HFX ternyata. Ya, kita bakal game juga tampaknya fight pun terjadi dan Sinon menggunakan handgun. Mendapatkan satu tapi belum bisa mendapatkan dua. Tampaknya ada seorang Linux sudah memegang shotgun, mulai pre-fire juga menuju ke arah pintu tapi dia ragu karena mungkin akan disampai main-main lain dan Harvest pun tertumbangkan. Kali ini dari Linux malah ditumbangkan juga oleh sebuah shotgun, malah handgun 1v1 dari seorang Sinon. Oh enggak. 1v1? 1v1 kan? Iya. Iya, agak sedikit terlambat tadi dari live statusnya, makanya gue agak sedikit bingung. Tapi sepertinya dari HFX, mereka sudah berhasil mendapatkan 2 pemain. Kali ini 1 pemain terakhir dari HFX akan berhasil melakukan revive karena Flippy terlambat untuk memberikan backup. Iya, ini tampaknya dari Flippy, senjata apa yang dipegang? AK ternyata ya, AKM sudah dipegang. Dan dengan 3 orang yang akan knock in, pasti masuk Flippy. Ini menjadi kesempatan poin yang begitu berharga, tapi shotgun yang dimiliki oleh pemain dari HFX tidak ada pelurunya. What? Tapi miss moment banget sih tadi dan sebuah pre-fire diberikan dari bagian pintu. Tentunya ada sebuah distraction dengan ada yang lompat tapi shotgun bakal langsung ditembakkan kembali menuju ke bagian tangganya. Bermain sedikit demi sedikit melakukan sebuah shot pick dan 2-1 NFT dipulangkan ke arah lobby. HFX memberikan fight ke 2-1 NFT. Habis mulangin satu tim Enkins di bagian Painan Sanok tadi. Sekarang mereka menjadi tim pertama yang dipulangkan ke arah lobby. Gantian ternyata ya. Karma is exist, bro. Karma is real. Dan tampaknya dari BNW mereka pun bakal bertempur kali ini menghadapi tim Voin yang ada di pinggir-pinggir dari jembatan. Ini kenapa fight di sini gue bingung nih. Karena Morphnya itu tidak main. Betul. Veripiernya kosong. Ini kayak pikiran-pikiran yang tidak terduga gitu gak sih, Flo? Padahal BNW biasanya pas, kalau Gatka kosong mereka kan ngisi Gatka. Tapi ini di luar kebiasaan mereka gitu. Dan Betul. bentroknya sama Voin. Dan Voin malah yang rugi karena mereka sudah kehilangan satu anggota mereka. Lapar sudah tumbang, butuh diselamatkan. Dan kali ini Alpha bakal membackup dari bagian belakang sebuah batu. Tapi ada distraction atau ada gangguan dari bagian sebelah kanan tadi. Belum terdeteksi, belum ada tembakan dan pantauan Sniper Tower tidak akan ada lepas-lepasnya dari tim BNW tadi. Gue cinta banget awal season. Iya. Gue cinta banget awal sebuah season karena fight-fight seperti ini nggak mungkin kita lihat di akhir dari musimnya Pasta. What? Miss the shot tadi. Satu tumbang dari BNW dan sekarang Alpha unggul. Dia udah mendapatkan sebuah cicilan HP menuju ke arah tim BNW. Kali ini bersembunyi di balik sebuah pohon bermain India tapi masih belum bisa mendapatkan hasil. Dan ternyata Barir malah yang berhasil mendapatkan Alpha. 2 tumbang dari tim Voin dan 1 sedang diselamatkan di bagian belakang. Tapi kali ini 1 orang bakal maju lagi ke depan sana. Maxus dengan DPS-nya. Kali ini battle DPS lagi, bro. Iya, tampaknya shotgun kembali menjadi populer banget. Dan kata siapa shotgun cuma bisa perang jarak dekat karena jarak tersebut pun masih sangat efektif untuk dia. Gue suka poin sistem baru, galaknya pun lebih galak kali ini. Dari seorang Ambone mulai mengejar lawannya, mulai mencari lawannya juga dari sepeda yang dilakukan juga oleh seorang Leon. Dia lihat kan? Belum melihat target, ada mineral mendapatkan target menggunakan S11K tapi dia pun gak bertahan lebih lama lagi. KG menjadi huru hara untuk tim HFX. Kalian hanya menyisakan 1 pemain di bagian tangan dan berhasil mendapatkan 1. Masih bermain dengan F12K-nya, ingin mendapatkan kedua tapi celahnya terlalu sempit dan harus menghadapi 2 pemain. Dari tim Kakendra, 1 orang lagi kembali lagi masuk bagian dalam sana. Masih belum mengincar ke arah tangga karena celahnya terlalu sempit dan terlalu berbahaya dan akan menghadapi 1 S12K dari arah yang cukup sempit. Bermain ke arah lantai 2 tapi ada granat yang dilemparkan. Revive atau fight kali ini? Revive sudah mulai berhasil dan dia nggak lihat. Dia nggak lihat dan kali ini bakal di fire lagi menuju ke arah lantai 2-nya. Namun Leon masih belum bisa mendapatkan Sinon yang masih bertahan di lantai 2. Iya, Sinon menggunakan S12K tentu menjadi ancaman yang berbahaya juga karena one shot, one knock satu lawan 4. Tapi menghadapi 4 orang tidak bisa. Zona kembali mendonat kali ini. Dari seorang Kenan masih bertahan juga di bagian-bagian blue zone. Dari seorang Lapar, terobosan untungnya selamat pas banget. Erki lagi nggak terlalu fokus. Iya, tapi ini PR Voin adalah mereka belum masuk ke dalam zona dan mereka mau nggak mau harus ngelewatin RRQ dan sambil ngelewatin berikutnya. Oke, BTR pun diberikan hujan juga kali ini di mana kita bakal lihat tadi Aura mulai ngepres karena mereka mulai mendekat ke arah mereka. Tapi dari Aura pun harus berhati-hati nih Pasta karena di sekeliling mereka sudah beberapa tim yang mendekat dan bisa membuka angle ke arah mereka. Iya, dan ini lagi-lagi ketemuan sama mantan ya. Yuhai sudah mulai memasak sebuah granat, Genfos juga memasak sebuah granat, bakal dilemparkan menuju ke arah smoke-nya. Sementara ada 1 pemain dari Satar yang nge-split ke bagian kanan, mengantisipasi adanya flank yang dilakukan oleh tim Aura. Tentunya dan kali ini mereka bakal battle utility. Belum ada yang ter-takedown, tapi tiba-tiba 1 pemain dari Aura takedown-nya berhasil dari tim Bigetron. Yuhai berhasil mendapatkan 1, terus smoke yang sangat brilian dari seorang Yuhai tadi. Yuhai nggak pegang granat, sayang sekali dia nggak bisa nge-pressure. Minta bantuan dari Satar yang langsung
Enro sesi kali ini. Tapi Satar tanpa berlama-lama pun langsung ditekan oleh seorang No Mercy kali ini. Dan dari seorang Genfos bakal nge-push menuju ke arah lawan yang menggunakan Uzi. Yang sayang sekali hanya mencicil nyawa dari pemain-pemain lawannya. Yuhai juga tumbang, ternyata tembakan dari Genfos menumbangkan satu anggota lagi dari tim Bigetron. Kali ini Ryzen akan battle bersama rekan Genfos, kali ini battle. Aduh, itu backupnya datang dari bagian belakang. Sayang banget Genfosnya tumbang, kali ini Aura hanya menyisakan satu momen terakhir mereka. Hans For You bakal menjadi pilar penting untuk Aura kali ini dan sudah rata. Aura apinya dipadamkan oleh Bigetron Villains. Siap dari Bigetron, tampaknya mantan tidak menyakiti lagi. Yap, saja, tapi di bagian lain lagi DU. Satu pemain mereka tumbang ada Leon tadi yang berhasil mendapatkan satu anggota dari tim DU, tapi Nuk sudah mulai memasak sebuah granat, maka dilemparkan ke bagian celah-celah jendelanya, akan segera meletup balon hijau, tapi hanya splash damage yang diterima oleh seorang Leon. Iya, kita bakal dari seorang Ucup pun harus coba untuk memberikan backup terhadap seorang Nux yang coba mengincar lawannya. Leon diincar, tapi ternyata kembang api meletus depan dari seorang Leon saat ini. Zona pun sudah menutup, yang berarti zona kelima akan pop up. Kemana kan zona akan pop up, peluru pun connect dan BTR lagi dan lagi. Ya, join the fight, mereka menjadi pelakor, menjadi satu posisi yang blind spot untuk tim-tim lain. Sementara Glue kembali lagi melakukan regroup untuk menyelamatkan rekan-rekannya juga. DU pusing 7 keliling nih. Ini udah pusing banget. Belakang mereka BTR, depan mereka Glue. Yap, ini PR banget sih kejepit. Ini Glue abis-abisan kejepit, DU abis-abisan kejepit. Dan ya beberapa tim lain juga harus maju kembali menuju ke arah circle yang banting ke arah kanan. AE yang enak banget nih Mas. Ya, AE nggak usah kemana-mana. Betul, AE udah di posisi itu aja, bermain di bagian pinggiran circle-nya dulu. Dan saat ini bakal ada GD bertemu dengan tim KG di mana memperebutkan bagian bukit yang ada di sekitar Primords. Oke, kita bakal juga tampakkan dari seorang Nggak Ambone. kepancing loh. Masih bertahan, masih bersabar, masih nge-hold di posisi dia dan berharap tidak ketahuan. Tapi Ambone tampaknya sudah kelihatan juga, dia pun berdiri menembak ke arah Chang, mendapatkan targetnya. Dan kita bakal dari seorang Moskow langsung memberikan backup juga terhadap Ambone yang mulai nge-push ke arah tim Genesis Dogma, mantan juara. Juara bertahan kita Iya bahkan. betul, atau bisa dibilang kayak satu-satunya tim yang sudah mendapatkan 2 kali trofi untuk di PMPL Indonesia. Namun Chang sudah dipulangkan karena lobby Moskow tadi yang menjadi eksekutornya. Satu orang lagi masih bersembunyi di balik Sia. Masih bisa ternyata dia mendapatkan satu, tapi mobilnya sudah mulai berantem, maka ditembak begitu aja dan tumbang kembali satu anggota dari GD. Herling juga berhasil diamankan oleh tim KG, 3 pemain. Dari GD dirontokkan begitu saja tanpa adanya perlawanan ketat dilakukan oleh GD. Bahkan kali ini last man-nya dipaksa cabut ngacir dari bagian Primords. Iya, Efek di bagian Koari masih terus berlanjut antara Glue dan juga Dewa United. Ternyata 2 anggota ini atau 2 pemain ini dari tim DU berhasil melakukan regroup. Wah, ditabrak bos. Satu orang bakal langsung turun dari bagian Dacia-nya. Ada backup dari bagian high ground. Kini juga ikutan menembak. Pusing 7 keliling kali ini dari 2 pemain DU dan mobil yang diledakkan begitu pintar. Permainan dari Glue untuk memulangkan Dewa ke arah lobby. Ya, EVOS kali ini juga berhasil mendapatkan satu pemain dari Glue dan lagi-lagi kita ngelihat Persija EVOS bertemu dengan Pikmi. Iya. Oh, lagi ya? Lagi tadi di Sunhawk. Oke, Sekarang sekarang Irangel. belum ketemu Pas, masih agak jauh karena fokusnya masih ke GPBR dulu. Iya betul, ada satu distraction ternyata yang mereka dapatkan. Mungkin mereka bakal fokuskan ke arah GPBR terlebih dahulu, di mana Persija EVOS sudah berhasil mendapatkan satu anggota dari tim GPBR. Grimori tumbang, 3 anggota lain dari GPBR masih bisa bertahan. Macau masih bersembunyi di balik smoke dan masih mengupayakan yang sangat maksimal untuk merevive Grimori. Iya, tapi PJV tampaknya bakal nge-spam ke arah tadi pemain yang kenok. Dan Glue benar dari saja belakang. Grimori langsung dipulangkan ke arah lobby juga. Untungnya tadi Macau tidak kenok bersamaan juga. Betul. Dan dari PJV mulai nge-press ke arah GPBR yang ketahuan tinggal 3 pemain lagi tersisa. Ini maju kena mundur kena loh. Maju ketemu BTR, mundur ketemu sama Glue. Pusing 7 keliling sepertinya yang dirasakan oleh GPBR saat ini. Tapi dari arah Persija EVOS mereka memilih untuk bermain lebih objektif lagi, mencari celah untuk masuk ke dalam circle. Tapi tiba-tiba menuju ke arah Bigetron. Satu tumbang dari Bigetron dan kali ini Satar menerima tapping dari tim RRQ. Asa hampir saja mendapatkan Satar, korban kedua yang bisa mereka dapatkan. Tapi di arah belakang Pikmi juga terspot oleh Asa. Sebuah pengintaian yang begitu detail dilakukan oleh tim RRQ saat ini dengan 2 player mereka yang tersisa. Iya, mereka pun kali ini bertahan di bawahnya tim KG, menggunakan KG sebagai penjaga mereka. Betul. Zona pun sudah mengecil, Satar kembali ya, pemain dari BTR terjepit dari berbagai angle, lemparan granat menuju ke arah Leon. Sangat baik dari Valmort dan juga Asa menumbangkan dan membuka celah dalam pertahanan dari tim KG yang sekarang harus coba untuk nge-revive temannya. Ambone yang mulai menuju arah tim RRQ, tapi RRQ dengan shack yang mereka punya
mereka punya satu defense yang cukup baik dan smoke yang mereka setup juga cukup membutakan vision dari tim KG. Betul, ini yang menjadi titik balik untuk KG adalah ketika granat yang dilakukan sama Ambone itu bisa mendapatkan 2 pemain dari tim RRQ, tapi susah banget karena ada distraction juga dari bagian seberang di mana Glue juga memberikan tapping fire-nya dan ada smoke yang terpop up kembali. Ambone masih berupaya maksimal untuk menyelamatkan satu rekan dia. Leon DZ masih diupayakan untuk diselamatkan sementara ini tapi dilindas tapi gagal dan langsung dipush oleh tim RRQ. Asa benar-benar menjadi bagian yang sangat penting untuk RRQ saat ini, Wolfie. Ya, pertahanan dari tim KG mulai dipecahkan juga oleh seorang Asa, tapi Asa tidak berhenti saja, dia pun langsung mendapatkan juga kali ini masih selamat juga. Flyboy gagal mendapatkan seorang Asa yang tadi menjadi bagiman yang berbahaya. Tapi bagiman kembali terlihat kali ini gantian Zuxi. Gantian dong, gue mau coba bagiman dulu. Dan dari PJV belum bisa nih memecahkan pertahanan dari GPBR yang dari tadi belum sampai ke knock. Tapi infonya masuk. Granatnya dilempar, terhalang dengan sebuah tembok. Kali ini ada satu pemain mereka, Jire, yang harusnya bisa memberikan backup, tapi Molotov juga bakal dilemparkan. Terbakar di dalam sebuah shake yang hanya kecil ini, tapi tidak terkena efek DPS dari Molotov yang dilemparkan oleh Persija EVOS. Masih ada granat berikutnya bakal dilemparkan begitu saja, meletup dan berhasil mendapatkan satu. Distraction kembali lagi dilakukan dan langsung diterobos begitu aja. Masih belum bisa mendapatkan korban kedua dan belum ada backup dari anggota GPBR yang lainnya. Trade knock terjadi, tapi GPBR hanya menyisakan satu dan selesai sudah. Persija EVOS berhasil memulangkan GPBR menuju ke lobby dan back to RRQ yang masih belum selesai. Satu tumbang dari RRQ. KG juga melakukan sebuah split position untuk melululantahkan posisi dari RRQ saat ini, dan granat dari Flyboy berhasil mendapatkan 2 pemain dari tim RRQ. Dan tapi granat bakal dilemparkan dan berhasilkah? Wow! Pixel HP masih bisa bertahan dan kita juga ngelihat KG di bagian lain berhasil mendapatkan Zuxi, pemain dari Persija EVOS kali ini bakal langsung dipulangkan ke arah lobby. Sebuah komit yang dilakukan oleh KG berhasil memincangkan 2 harimau yang berkolaborasi ini. Iya, tampaknya 13 elim sudah dikantongi juga oleh tim KG kali ini. Benar-benar mengamuk mereka saat ini, dan lihat dari seorang Ivix mendapatkan bogel langsung mensecure juga poin bagi tim Pikmi. 4 elimination sudah dikantongi dan menjadi satu tim yang masih utuh, tapi Jobregi langsung juga di take down dan langsung dipulangkan oleh Stickly ke arah lobby. Elim ke-8 bagi tim Glue. Betul, dia lengah kayaknya. Dia lengah, tapi Stickly posisinya udah ketahuan tadi setelah dia mendapatkan satu pemain. Gak kemakan zona. Dan harusnya udah mulai ada yang aware sih dari Pikmi ke arah tim Glue. Iya. Tapi memang tadi dari seorang Stickly bagus banget timing dia untuk merangkak, Pas. Nggak sama sekali kena damage, sedikit pun nggak. Oke, kita bakal lihat kali ini bakal langsung through the grass dan berhasil mendapatkan last man dari Glue. Stickly tumbang 3 tim, tersisa kali ini Wolfie. Iya, kita bakal kayaknya juga 3 lawan 2 lawan 2. KG, dapatkah mereka mendapatkan WWCD yang pasti ya sangat-sangat diinginkan oleh mereka. Berkat elim yang mereka tinggi banget. Ini mau nggak WWCD juga kayak KG nomor 1 deh. Secara poin ronde kali ini ya. Betul. Karena poin elim mereka udah gila banget dan Red Face juga berhasil nge-spot satu anggota dari tim KG. Satu orang lagi kelihatan di balik sebuah pohon, bakal langsung digerebek sama 2 pemain, dan Pikmi juga ikutan menembak, dan akhirnya Pikmi lah yang berhasil mendapatkan winner chicken dinner